ke toilet ini kayaknya deg-degan banget, banyak para sesepuh-sesepuh, udah para yang udah calon profesor, udah punya gelar dokter dan lain sebagainya. Cuma di sini bareng-bareng, Cynthia ngajakin belajar, dan aku juga masih belajar juga. Jadi kita belajar bareng tentang perencanaan keuangan. Boleh minta tolong share screen nggak ya, Mas host? Mas host? Halo? Ini aku nggak bisa nge-share screen. Hostnya Muhammad ya? Muhammad ya? Jadi co-host saja biar bisa sendiri. Hostnya itu. Hostnya punya acara sendiri kah? Hostnya Irfan. Irfan punya acara sendiri deh kayaknya. Monggo. Harap yang lainnya bisa di-mute biar fokus mendengarkan satu arah. Nanti ada sesinya untuk tanya jawab. Oke. Oke, Cynthia mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Senang sekali, alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa kumpul bareng-bareng hari ini. Tadi Tokyo habis salju, ini insya Allah hari yang berkah, kita bisa memulai malam Jumat ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan dan pasti sih akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada malam hari ini aku akan mengajak teman-teman semua, kita sebagai diaspora yang tinggal di Jepang, kita ingin coba deh Cynthia sedikit ngajak kita bicara tentang uang kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman NU Jepang dan juga Masjid Al Kabukicho yang udah menyediakan platform buat kita belajar bareng-bareng di sini. Pertama-tama mungkin aku mau mengenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Cynthia. Jadi di sini aku mungkin dikenal dan juga mungkin kenapa sama teman-teman diajakin ngomong di sini karena memang aku ada YouTube tentang bicara soal uang, diaspora bicara uang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya, ini promosi YouTube aku, diaspora bicara uang. Jadi di situ aku bicara tentang personal finance investment karena ya selama aku di rumah 1 tahun ini nggak ngapa-ngapain, itu mungkin bisa jadi wadah aku lah gitu untuk sedikit berbagi. Di sini aku pribadi udah tinggal 2,5 tahun di Jepang, ikut suami aku. Suami aku udah 5 tahun kerja di Jepang, dan ini membuktikan kalau misalnya selama 5 tahun itu aku mencoba untuk disitulah aku belajar perencanaan keuangan gitu, dimana aku sama suami aku, kita sama-sama masih muda, kita pengen dari Indonesia datang ke Jepang ini, kita nggak cuma sekedar main-main, kita pengen naik level, dan untuk naik level otomatis kita juga butuh perencanaan keuangan yang bagus kayak gitu. Nah, sekarang aku lagi kuliah S2 di Rikyo University, ngambil International Business, dan sebelumnya dari Universitas Brawijaya aku sempat belajar accounting. Jadi mungkin tentang investment sama personal finance itu emang udah jadi minor aku selama di kampus, dan dengan bangga aku juga ingin mengatakan bahwa aku adalah tukang catat uangnya Masjid Kabukicho. Jadi ya mungkin kenapa aku diajakin ngobrol di sini karena mungkin aku yang paling dekat sama teman-teman di Masjid Kabukicho kayak gitu. Mungkin itu sekedar perkenalan. Nah, untuk kedepannya kalau bisa teman-teman ada nanya, mungkin ada istilah-istilah yang kerasa aneh gitu berkaitan dengan keuangan gitu, mungkin bisa ditanyakan langsung aja, ntar bisa langsung aku jawab kayak gitu. Oke, kita mulai langsung ke kok gini sih? Oke. Aku mulai tentang perencanaan keuangan ya. Sering nggak sih teman-teman ngelihat berita kayak gini? Dulu bla 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 bla, sekarang bla bla bla. Contohnya, dulu bela Indonesia, dulu kaya, lalu kemudian sekarang atlet ini jatuh miskin. Terus kemudian kita juga sering dengar berita kalau nasib mantan atlet nasional, dulu dipuja kini merana. Itu sering banget kita dengar, kadang juga itu juga ada artis kayak gitu, dulunya dia gimana, sekarang kita gimana. Kadang kita juga mikir kan, kasihan ngeliat orang-orang kayak gitu. Cuma kita juga harus tahu kira-kira apa sih masalahnya sampai terjadi ketika ada orang dulunya dia ada di level ini, sekarang ada di level ini. Mungkin kita bisa bilang
ya mungkin rezekinya lah Allah kasih segitu dan lain sebagainya. Cuma kita kan sebagai manusia kita juga harus berusaha dong ya untuk mengetahui ada masalah apa sih ini sebenarnya kayak gitu. Nah, disinilah aku ada satu hal yang menarik menurut aku ketika Mbak ini, ada yang tahu nggak Mbak ini siapa? Aku mau ngetes dong, ada yang tahu nggak Mbak ini siapa? Atlet bulu tangkis bukan? Iya betul, siapa namanya? Namanya lupa. Ya. Liliana Natsir. Betul, Liliana Natsir. Jadi ini ada obrolan bagus Liliana Natsir. Jadi Liliana Natsir ini sempat ngobrol sama Pak Gita Wirjawan di podcastnya tentang kan si Liliana Natsir ini habis gantung raket ya, habis pensiun tahun 2019 lalu gitu. Ada satu hal bahasan yang menarik gitu dari dia. Ini mungkin ada sedikit kata-kata dari dia tentang masalah uang-uang. Jadi gimana dia bilang kalau dia sadar betapa dia sering dengar berita kalau misalnya ada atlet yang dulunya kaya lalu kemudian miskin. Dan itu yang dikhawatirkan sama Liliana Natsir terjadi sama dirinya. Nah, makanya itu Liliana Natsir bilang, dan dia bilang berharap semua atlet juga menyadari ini, betapa pentingnya perencanaan keuangan gitu. Karena jangan sampai Liliana Natsir itu suatu saat nanti diberitakan kayak berita sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu juga terjadi sama aku pribadi. Di mana bisa dilihat peta di sini, ini petanya Malang, jadi aku dari Malang. Aku berasal dari kecamatan yang jauh dari kota Malang, namanya Kecamatan Gondanglegi. Nah, uniknya kalau teman-teman cari Gondanglegi, nah, maka akan banyak kata TKW asal Gondanglegi, TKW asal Gondanglegi, kayak gitu. Ini menunjukkan betapa tetangga aku itu memang banyak TKW-nya gitu. Nah, dari sini ada satu hal yang aku pelajarin, di mana aku sering menemukan bahwa tetangga aku yang pergi ke Saudi Arabia itu tadi, ketika dia kembali ke desaku, ke Kecamatan Gondanglegi, mereka kembali istilahnya ada Jamila gitu. Ini aku pinjam dari kata-kata kata-kata dari teman-teman perawat di Tokushima semalam. Jamila itu ada jatuh miskin lagi gitu. Jadi mereka pergi ke Arab berharap pengen naik level, tapi kenyataannya mereka setelah pulang karena nggak bisa ngatur uang, nggak punya uang lagi gitu. Nah, akhirnya pengen balik lagi ke negaranya dan lain sebagainya. Itu jadi masalah, dan di sini aku juga ngerasa kalau jangan sampai itu terjadi sama aku dan suami aku gitu. Dan aku juga mungkin aku berharap dengan YouTube aku juga pengen ngajak teman-teman semua jangan sampai kita yang udah jauh-jauh dari negara kita datang ke Jepang tapi ternyata kita nggak dapet apa-apa gitu, kita nggak naik level gitu. Nah, inilah di sini kenapa aku bikin YouTube ini, bikin Diaspora Bicara Uang, berharap teman-teman tuh bisa berubah, dan caranya untuk berubah menurut aku adalah dengan kita menyadari bahwa penting sekali yang namanya perencanaan keuangan kayak gitu. Di sini aku juga coba mencari tahu gitu, kira-kira kenapa sih masalahnya tetangga aku dulu, kenapa ya mereka tuh nggak naik level kayak gitu. Nah, di sini aku mikir kalau misalnya kita kembali ke konsep dari harta ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal harta tuh dibagi jadi 3 jenis. Ada yang namanya harta yang liquid, maksudnya kayak contohnya uang tunai yang kita pegang kayak gitu. Terus kemudian ada aset pakai, harta yang kita pakai, contohnya kayak rumah, kendaraan, kayak gitu. Terus ada yang namanya harta yang berupa investasi, di mana dia bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, setelah aku pikir-pikir ada apa ya masalah di tetangga-tetangga aku kayak gitu. Dan aku ngerasa bahwa mereka lupa sama namanya aset investasi. Nah, masalahnya di sini adalah kadang mereka cuma fokus aja sama aset pakai. Kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya kalian mungkin punya teman-teman tetangga-tetangga yang TKW gitu, mereka tuh biasanya fokus sama bikin rumah yang mewah, yang harusnya rumahnya cuma dinding biasa, mereka kasih ukir-ukiran. Yang harusnya rumahnya cukup 1 lantai, mereka jadiin 2 lantai. Yang harusnya lantainya lantai keramik, mereka jadiin lantainya marmer bahkan atau granit kayak gitu. Jadi mereka berusaha untuk fokus di aset pakai, tapi mereka lupa sama aset investasinya, bahwa ketika nanti mereka pulang, harusnya mereka punya modal gitu loh untuk kehidupan setelah kembali ke negaranya kayak gitu. Nah, itu dia hal yang bikin aku ngerasa itu penting banget untuk dipahami gitu bagi siapapun yang datang ke luar negeri, bahwa kita penting banget gitu untuk peduli sama hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, karena itu benar-benar akan berdampak gitu ketika nanti kita pulang.
Nah, disinilah makanya mungkin teman-teman NU juga ngajakin Cynthia buat bahas tentang mengelola keuangan yang baik kayak gitu. Terus mungkin kita lanjut, pengelolaan keuangan yang baik itu yang seperti apa sih? Kalau menurut aku pengelolaan keuangan yang baik itu ya ketika kita tuh bisa mencapai tujuan hidup kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan hidup kita? Aku tanya deh, panggil siapa ya? Manggil Pak Imam kali ya. Pak Imam, tujuan hidupnya apa Pak Imam? Tujuannya untuk itu sukses lah pokoknya. Oh, sukses. Oh, bisa aja Pak Imam lah. Terus siapa ya? Sama akak bukiconya banyak pokoknya. Oh gitu, Masya Allah. Tapi nggak penting juga sih banyak atau sedikit. Yang penting ngajinya lancar pokoknya. Oh gitu, Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Pak Imam. Jadi kalau misalnya, makasih Pak Imam udah mau jadi sampel. Jadi tujuannya Pak Imam bukan menjadi orang kaya Pak Imam ya? Itu yang nomor 2. Oh nomor 2, alhamdulillah. Oke deh. Tapi kalau menurut, aku mau nanya lagi deh, kalau misalnya Mas siapa ya? Aku tanya Mas apa nih? Hermawan ya itu. Mas Hermawan, tujuan hidupnya apa Mas? Ji, saya Kak. Saya menjadi Okane Mochi Narita-des. Oh, pengen jadi orang kaya ya Mas ya? Emang kaya itu apa sih Mas? Yang banyak asetnya Kak. Oh, yang banyak asetnya. Oke. Kalau misalnya asetnya dari hasil ngutang gimana Mas? Ya kali lubang tutup lubang jadinya Kak. Kalau gitu. Ya, ini perlu dipahami Mas ya, kalau aset sama kekayaan itu beda. Jadi kekayaan itu rumusnya adalah aset dikurangi utang Mas. Jadi kalau bisa bilang aku pengen kekayaannya banyak, bukan asetnya yang banyak. Itu penting, itu satu ilmu dasar itu. Jadi kalau kita cuma fokus sama aset, bisa-bisa ya kita banyak ngutang, yang penting asetnya kelihatan banyak gitu. Padahal ternyata itu bukan punya kita gitu. Itu pelajaran pertama. Ya. Oke, nggak apa-apa. Pengen jadi orang kaya. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya tujuan orang tuh lebih kepada mencari kebahagiaan. Mencari, ya mungkin tadi kata Pak Imam, sukses lah ya. Karena sukses kan lebih kepada bahagia gitu. Nah, apalagi kita orang Islam, bahagia yang kita inginkan adalah bahagia dunia dan akhirat pastinya kan. Nggak cuma bahagia dunia, tapi juga bahagia akhirat. Nah, cuma kalau misalnya kita definisikan lebih dalam lagi gitu, ketika kita mendefinisikan hidup bahagia, sebenarnya hidup bahagia itu adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan sama keinginan kita, ya apa enggak? Misalnya tadi Pak Imam punya keinginan bikin kabukicho rame gitu, padahal ternyata kalau pengen bikin kabukicho rame itu syaratnya adalah ada makanan yang enak gitu di sana. Dan ada makanan yang enak di kabukicho adalah kita butuh uang yang banyak gitu untuk menyediakan makanan itu. Dan jadi kadang kita tuh butuh, gimana ya, kita nggak bisa menyangkal kalau kita tuh butuh uang gitu untuk mencapai kebahagiaan kayak gitu. Misalnya nih aku nulis di sini pengen hajiin orang tua, kita butuh uang. Bahkan pengen masuk surga pun, bahkan kalau menurut aku salah satu rukun Islam butuh haji misalnya. Nah haji kan juga butuh uang gitu, dan kadang kita nggak boleh yang namanya alergi sama bicara soal itu duniawi, uang tuh duniawi gitu. Padahal kalau menurut aku pribadi, kita tuh perencanaan keuangan itu juga salah satunya untuk bisa mencapai kehidupan yang bahagia yang kita inginkan itu tadi kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sebagai orang Islam tuh alergi untuk bahas soal uang, itu menurutku sih. Nah, cuma kadang permasalahan di sini adalah kita nggak bisa bedain mana kebutuhan sama keinginan, karena kadang permasalahan dalam keuangan keluarga itu adalah ketika kita tuh nggak bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya suami aku gajinya 20 mang per bulan misalnya, dikit ya udah, misalnya contoh 20 mang per bulan, wah uangnya banyak kan 20 mang gitu, di Jepang dibawa ke Indonesia wah kelihatan 25 juta rupiah kayak gitu, dan akhirnya wah ngerasa uangnya banyak, wah berarti rumahku aku harus kelihatan kaya di depan tetangga-tetanggaku misalnya. Itu kan hal yang nggak penting gitu kan. Jadi kayak kadang tuh kita suka lupa sama hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Nah ini dia kita harus coba membedakannya, dan gimana cara ngebedainnya. Disinilah kita butuh yang namanya perencanaan keuangan. Nah perencanaan keuangan ini jadi perencanaan keuangan itu tuh kita jadi bisa tahu, karena kan perencanaan keuangan kita mencoba untuk berpikir nih sekarang kita merencanakan keuangan kita di masa depan itu bakal kayak gimana gitu. Nah dari situ kita bakal tahu nih sebenarnya kebutuhan dan keinginan kita tuh apa aja sih, dan kita juga bisa tahu kira-kira aku bisa mencapai keinginanku nggak ya, aku bisa memenuhi semua kebutuhan aku nggak ya kayak gitu. Dan juga pentingnya perencanaan keuangan itu kita jadi sadar bahwa hidup itu nggak hanya sekarang gitu. Uang yang mungkin gaji yang 20 mang per bulan tadi itu tadi,
itu tuh nggak buat sekarang, tapi itu juga ada porsi buat masa depan, karena kita hidup nggak cuma sekarang kan, kita juga ada hidup masa depan, dan itu kadang orang suka lupa. Akhirnya karena mungkin di Kabukicho kan ada host club ya, di sana ada hostess club gitu. Ya aku pergi ke hostess club aja deh, kan uangku banyak gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa suatu saat nanti ada yang namanya dia udah tua dan nggak bisa kerja. Makan uang dari mana coba kalau nggak kita siapin dari sekarang. Itu hal-hal yang kayak gitulah kenapa penting banget perencanaan keuangan. Nah, oke, bentar. Di sini nanti ke depannya aku bakal bahas tentang Excel ini. Jadi Excel ini sebenarnya perencanaan keuangan itu bisa pakai macam-macam ya. Mungkin dulu aku ingat Mas Wahyu pernah bahas juga tentang perencanaan keuangan lewat aplikasi-aplikasi tertentu kayak gitu. Cuma aku pribadi karena belum ada aplikasi yang benar-benar sesuai kemauan aku, jadi makanya aku bikin Excel sendiri gitu. Tapi terserah nih teman-teman mau pakai Excel kah atau pakai apa, itu terserah. Tapi kalau aku pribadi di sini bakal jelasin berdasarkan Excel yang udah aku buat sendiri. Nah, menurutku langkah pertama ketika kita ingin melakukan melakukan perencanaan keuangan itu adalah menentukan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini apa sih? Tujuan keuangan itu adalah tujuan hidup, di mana ketika kita mau mencapainya kita butuh uang. Kayak misalnya tadi Pak Imam tujuannya pengen bikin Kabukicho rame. Sedangkan Kabukicho rame itu adalah butuh ada makanan yang enak gitu. Dan untuk beli makanan yang enak mahal juga kayak gitu. Itu juga butuh uang kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tujuan keuangan gitu, bahwa tujuan keuangannya itu misalnya ingin membuat Kabukicho rame setiap minggu dan aku pengen donasi setiap minggunya misalnya, itu juga salah satu tujuan dan itu butuh uang dan harus disiapkan gitu, kita butuh uang berapa untuk mencapainya. Nah ini juga misalnya banyak banget tujuan keuangan, jadi misalnya kayak kita mau haji dan lain sebagainya. Di sini seperti aku untuk masalah Excel ini aku sebenarnya udah pernah bikin videonya di YouTube aku. Mungkin kalau teman-teman nanti pengen melihat ulang, dan juga di sana bisa download Excel-nya juga. Jadi nanti bisa cek di sini di Diaspora Bicara Uang episode 3 kayak gitu. Nah, ini dia selanjutnya aku mau bicara soal tentang tujuan keuangan. Tujuan keuangan tuh macam-macam, mulai dari kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dana darurat, dan juga keinginan itu sendiri. Nah, kebutuhan jangka pendek itu misalnya apa? Ini jelas ya, jangka waktu kurang dari 1 tahun yang kebutuhan sehari-hari kita butuh makan butuh uang, sewa butuh uang, bayar SPP bulanan anak butuh uang, dan juga infak ke Masjid Kabukicho dan infak ke Lazisnu juga butuh uang. Kita kan betul kan? Nah, disitulah kita juga perlu merencanakan itu kayak gitu. Selanjutnya kebutuhan jangka menengah. Nah, misalnya jangka menengah ini kita butuh apa aja sih? Nah, untuk biasanya membicarakan soal tujuan keuangan ini, bagi yang udah berpasangan, ya kita bicara sama pasangan kita. Jadi, aku ingat banget pertama kali aku nikah sama suami aku bicara soal apa sih yang mau kita mau kita beli gitu. Misalnya saat itu kan aku sama suami aku udah kenal duluan sebelum kita nikah gitu kan ya. Jadi kayak misalnya nikah itu butuh sekian. Jadi udah aku bicarakan sama suami aku. Aku sangat terbuka, transparansi banget soal keuangan kayak gitu. Dan juga kami memutuskan setelah menikah kita pengen rumah. Setelah rumah kita pengen ngehajiin orang tua kita. Jadi itu tujuan-tujuan keuangan yang pasti setiap orangnya berbeda. Mungkin mauku sama maunya Mas Arief, mauku sama maunya Mas Hermawan itu bakalan beda kayak gitu. Dan disinilah pentingnya kita harus menentukan tujuan keuangan. Bagi yang udah nikah, bicarakanlah sama pasangan kalian kayak gitu. Dan terus selanjutnya ini jangka menengah kira-kira 1-5 tahun lagi aku butuh apa ya. Terus kemudian dipikir lagi jangka panjangnya kita butuh apa. Dan ini kadang orang suka lupa kayak gitu. Dimana misalnya kalian yang tinggal di Jepang sekarang, kira-kira nanti butuh pulang ke Indonesia butuh rumah nggak ya? Nah kalau pengen bikin rumah di Indonesia butuh uang berapa ya? Terus anak, kira-kira dana pendidikan lanjutan anak ketika nanti aku pengen kuliahin anakku di Harvard itu butuh uang berapa ya, kayak gitu misalnya. Lalu kemudian juga ini ada juga nih yang kadang suka lupa, yaitu dana pensiun. Dana pensiun itu bisa dana setelah kita tua nanti, dan juga penting banget untuk tahu bahwa kita harus mikirin dana agar kita tetap hidup bahagia walaupun kita kembali ke tanah air. Jangan sampai kita Jamila, kayak aku bilang tadi, jatuh miskin lagi ketika kita pulang ke Indonesia, lalu kita pengen balik segera. Kan kadang nih kayak program-program TKW kan 3 tahun kalau nggak salah ya, lalu kemudian dia harus
dia pulang kayak pengen balik lagi. Kadang udah sampai ke tahun ke-12 pun dia tuh masih pengen balik lagi gitu, karena emang udah uang tuh udah nggak gimana ya, uang tuh nggak akan ada habisnya gitu loh. Nah jadi itu yang perlu teman-teman pikirin, bahwa kebutuhan kita tuh nggak cuma jangka pendek tapi juga ada jangka panjang. Terus juga jangan lupa soal dana darurat. Nah, darurat ini adalah uang jaga-jaga. Kita tahu sendiri gitu dengan adanya pandemi ini, banyak yang orang kehilangan pekerjaannya, banyak yang tiba-tiba sakit, harusnya kerja jadi harus ambil cuti. Iya kalau cutinya yang cuti berbayar, kalau memang kita cutinya harus cuti yang potong gaji itu gimana? Kalau misalnya nauzubillah ada kecelakaan gimana? Nah, itu juga salah satu uang juga yang dipersiapkan gitu loh untuk ya untuk masa depan gitu. Jadi ketika kita dapetin gaji, jangan cuma mikirin sekarang, tapi juga pikir hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Itu dia kenapa penting banget menentukan tujuan keuangan di awal kayak gitu. Dan juga pasti kita sebagai manusia juga punya keinginan gitu kan ya. Kayaknya nggak usah aku bilangin sih keinginan itu apa aja contohnya. Pasti udah tahu. Kayak Kak Irfan beli jersey, kayak suamiku suka ya beli jersey yang ori. Kemudian beli game yang kayak gimana yang PS5 lah yang aduh kaset-kaset nggak jelas gitu. Pengen jalan-jalan ke Eropa lah. Saya juga temanku namanya Meike tuh dia suka banget beli tas branded itu keinginan ya, mohon diingat ya. Terus kemudian beli iPhone dan lain-lain, itu semua keinginan gitu. Nah, aku yakin teman-teman punya banyak banget keinginan kayak gitu. Dan itu harus dipikirkan, kira-kira kecapai nggak ya ketika aku beli tas branded, ntar jangan-jangan aku malah nggak bisa haji dengan aku beli tas ini. Itu perlu banget dipikirin kayak gitu. Nah, BTW jangan marah ya yang aku sebutkan namanya merasa tersinggung, mohon maaf. Terus selanjutnya setelah kita menentukan tujuan keuangan, barulah kita bikin alokasi anggaran bulanan kayak gitu. Nah, jadi di sini pertama kita kan setiap bulan nih. Jadi misalnya aku kasih contoh ya di sini. Ada kebutuhan jangka pendek. Gajinya 20 mang, 200.000 yen. Lalu kemudian dilihat nih di list, oh makan butuh 4 mang, rumah 6 mang. Terus ngasih orang tua 2 mang. Terus jangan lupa infak, katanya pengen masuk surga, jangan lupa ini juga dikasih porsi juga. Terus hiburan butuh berapa kayak gitu-gitu sampai akhirnya ada tabungan. Nah, di sini penting banget kita bikin anggaran yang realistis gitu. 50% buat hidup, 20% buat main, 30% buat nabung. Ini teori ya, tapi tetap sesuaikan keadaan. Aku masih ingat banget dulu suamiku ketika dia masih belum nikah sama aku, sebelum aku memakan uangnya dia bisa sampai nabung 50% kayak gitu. Tapi ya itu sesuaikan juga sama keadaan masing-masing. Biasanya kan ada yang udah punya anak, kebutuhannya lebih banyak. Dan ketika harus nanggung orang tua, nanggung adik buat sekolah, itu kan juga macam-macam. Cuma satu yang paling penting adalah tentukan jumlah alokasi tabungan itu di awal bulan, di mana tabungan itu disisihkan, jangan disisakan. Jadi dari awal emang udah niat, aku mau nabung 5 mang per bulan kayak gitu. Jadi udah itu emang udah uang, jangan diapa-apain gitu. Dimana itu ya udah itu emang buat tabungan aku kayak gitu. Itu penting banget. Itu benar-benar dasar dan kunci. Dan kayaknya walaupun kalian gak ikut webinar ini pasti sama orang tua kalian juga udah dibilangin kayak gitu. Tapi kadang suka lupa kalau nggak diingetin. Nah terus yang penting lagi adalah tidak lebih besar pasak daripada tiang. Jelas ya kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya kita sampai ngutang ya itu gimana mau nabung kayak gitu kan. Itu penting banget untuk dipikirin. Dan aku yakin teman-teman kalau yang di Jepang gajinya gede nggak bakal sih sampai minus kayak gitu. Aku yakin kayak gitu. Jadi pinter-pinter ngatur uang aja. Nah terus kemudian lanjut setelah tadi kan udah bilang nih aku mau nabung 5 mang per bulan. Nah selanjutnya adalah kita harus buat perencanaan keuangan jangka panjang. Nah jadi di di spreadsheet aku bisa tuh bikin misalnya aku proyeksiin sekarang kan bulan Januari tanggal 28, berarti kemarin udah 5 mang taruh. Nah, aku tulis aja tuh terusin deh sampai tahun 2022 gitu. Wah, aku udah dapat uang 85 mang. Itu lumayan banget. Wah, berarti di situ aku udah bisa haji nih misalnya. Atau enggak aku udah bisa beli mobil mobil sekitar 100 jutaan gitu ya. Kalau beli Tesla masih belum bisa sih. Ya pokoknya intinya udah ada uang kayak gitu kan ya untuk beli apa. Nah, itu dia tujuannya kenapa sih kita penting buat bikin list tabungan di awal gitu. Biar kita tahu masa depan kita tuh bisa beli apa kayak gitu. Dan dengan kita juga tadi punya tujuan misalnya, kita jadi semangat nih untuk nabung karena apa? Kalau misalnya aku nggak nabung, aku nggak kecapai gitu. Jadi aku ingat banget nih, aku sama suami aku bikin kayak gini.
Dan kita tuh mikir, aduh kalau misalnya kita bulan ini jalan-jalan ke Okinawa misalnya, waduh nanti kita jadi nggak bisa ngehajiin orang tua kita dong, kayak gitu. Itu hal-hal yang bikin kita jadi berpikir satu kali lagi ketika kita tuh mau boros kayak gitu, karena kita ada perencanaan keuangan kayak gini. Nah dari sini sekarang udah tinggal kita sesuaikan dengan prioritas tujuan keuangan. Misalnya kita tujuan pertama pengen haji misalnya di Jepang, kan haji itu butuh 65 mang ya, 650.000. Oh berarti Januari 2022 aku udah bisa haji dong, kayak gitu kan. Nah di sini yes kita bisa haji, tapi lihat di sini adalah saldonya 0. Masa iya kita berangkat haji tapi kita sama sekali nggak punya uang di kantong kita. Ingat ya, jangan lupa sama dana darurat. Kalau misalnya naudzubillah kita ngeluarin uang buat haji tapi kemudian kita di saat yang sama sakit misalnya, naudzubillah. Nah sedangkan kalau di Jepang kan kita harus tetap nanggung 30% biaya sakit kita kan. Nah itu juga hal-hal yang perlu dipikirin juga kayak gitu. Jadi bikin ini dan juga jangan lupa sama dana darurat, bahwa kita butuh uang jaga-jaga kayak gitu. Nah barulah di sini mungkin dari tadi kalian penasaran, kok katanya ngomong uang tapi kayaknya sekarang tuh lagi musim sama investasi kok Cynthia nggak ada ngomong investasi. Jadi investasi itu adalah ini yang biasanya seorang suka salah kaprah. Orang tuh menganggap investasi itu adalah tujuan gitu. Padahal sebenarnya investasi itu adalah cara untuk kita mempercepat mencapai tujuan keuangan. Misalnya aku pengen pensiun nanti nggak kerja misalnya. Nah makanya lah di situ kita membangun portofolio investasi biar nanti keuntungan dari investasi itu bisa kasih aku makan kayak gitu. Jadi investasi itu adalah gimana kita mengajak uang bekerja untuk kita kayak gitu. Nah, di sini aku suka banget sama quote dari Warren Buffett. Dia bilang gini, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kalian nggak punya cara gimana bikin uang itu bekerja untuk kalian ketika kalian lagi tidur, kalian bakal kerja sampai kalian mati kayak gitu. Nah, disinilah paham kan maksudnya yang disebut, itu nggak sih kayak ngedengung? Nggak ya? Fine nggak suaranya? Betul. Oke, jadi disitulah penting banget bagi teman-teman untuk memahami kalau misalnya mempersiapkan uang untuk bekerja sama kita itu penting banget gitu, agar kita nggak kerja selamanya. Jangan sampai ketika kita pensiun nanti itu tuh kok suaranya nggak enak ya kayaknya. Fine nggak sih? Bagus Kak Sin. Ketika nanti kok suaranya nggak enak ya kayaknya. Fine nggak sih? Ada yang hidupin mic-nya tuh double. Jelas di sini Sin. Nggak kayak double gitu suaranya, nggak apa-apa ya? Oke deh. Bagus. Oke. Jadi disinilah kalau misalnya ya teman-teman sampai pensiun nih nggak nyiapin uang investasi. Jadi ketika nanti udah pensiun, udah nggak bisa kerja lagi, ya udah teman-teman bakal cari cara buat terus kerja gitu, karena nggak akan ada yang ngasih teman-teman uang makan gitu. Siapa coba yang mau ngasih gitu? Makanya disinilah gunanya kita buat investasi adalah gimana caranya biar ada yang ngasih kita uang ketika kita udah nggak kerja nanti, biar kita nggak kerja terus sampai kita mati kayak gitu. Nah di sini hal yang penting untuk di sini aku bisa ngasih tahu ya betapa pentingnya investasi misalnya. Ini ada salah satu perhitungan juga, tapi ini masih belum aku upload di YouTube aku sih, mungkin next bakal aku upload. Jadi misalnya nih aku coba hitung-hitungan, misalnya 10 tahun lagi, aku sekarang nabung 1 juta tiap bulan misalnya. Nah di sini aku pilih investasi di saham. Aku nggak target yang gimana-gimana, aku cuma target 10% aja dari saham. Aku nggak usah deh yang heboh-heboh harus taruh di saham yang lagi terbang kayak gimana, nggak perlu, 10% aja. Kalau misalnya kita bisa rutin dapat 10% setiap tahun, uang yang dengan ini aku pakai time value of money yang ngitungnya, itu tuh kita bisa dapat uang 204 juta 10 tahun. Padahal kalau misalnya kita bandingin sama perhitungan biasa, kalau misalnya kita 12 bulan kali 20 juta gitu. Nah, di mana di sini kita paham kan, kalau misalnya 10 tahun kita diemin uang kita istiqomah buat investasiin uang kita gitu. Nah, si uang ini bisa bisa menghasilkan sekitar 84 juta pada kita nabungin itu aja. Itu hal yang perlu teman-teman pahamin juga.
betapa pentingnya investasi, di mana investasi itu mengajak uang untuk bekerja buat kita. Nah, soal investasi ini macam-macam. Kalau teman-teman melihat di investasi itu nggak cuma saham doang, investasi nggak cuma deposito, ada macam-macam. Ini juga bisa dilihat, tapi kita nggak bicara soal investasi di sini. Tapi satu yang penting untuk dipahami adalah tujuan keuangan tuh mempengaruhi kita investasi apa gitu. Jadi ketika beda tujuan keuangan, ya bisa beda juga pilihan investasi yang tepat buat kita. Misalnya, kalian mau nikah tahun depan, terus uangnya ditaruh di saham. Tiba-tiba sahamnya anjlok gara-gara pandemi, gara-gara corona atau karena apapun. Bisa-bisa nggak jadi nikah dong kayak gitu. Itu penting banget untuk tahu kira-kira uang ini lebih tepat diinvestasiin di mana kayak gitu. Nggak semuanya harus di saham, nggak semuanya harus di deposito juga. Jadi ada ilmunya sendiri kayak gitu. Nah, di sini misalnya sekarang, aku pengen haji 3 tahun lagi. Ya, kalau buat 3 tahun ya lebih cocok kayak misalnya contohnya di reksadana pendapatan tetap misalnya. Begitupun juga ketika sekarang, aku mau niat buat tujuan keuangannya pensiun di usia 60 tahun misalnya. Karena itu masih lama, di sini mungkin cocok saham kayak gitu. Jadi apa ya, setiap tujuan keuangan itu penting mempengaruhi investasi apa yang bakal kita pilih, dan itu dia mengapa penting banget untuk kita tahu tujuan keuangan kita di awal tadi kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku, dan menurut aku sih perencanaan keuangan itu mudah ya. Cuma masalahnya di sini adalah disiplinnya yang sulit. Jadi aku juga senang diajak teman-teman NU Jepang sama Masjid Kabukicho di sini ngobrol bareng-bareng, karena itu juga ngingetin aku nih, aku juga menjalankan seperti yang aku katakan tadi nggak ya, aku juga sama-sama belajar. Jadi kita bareng-bareng istiqomah belajar gimana caranya ngatur uang kayak gitu. Mungkin terakhir aku ada mau, karena ini acaranya agak islami, jadi aku mau ngingetin juga setelah kita tadi bahas soal uang segala macam, di sini aku mau ngingetin tentang surah Shaf ayat 10. Di sini Allah nanya, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Di Allah nanya nih, perdagangan yang menguntungkan buat kita itu apa? Lalu jawabannya Allah adalah, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, kayak gitu. Jadi ini juga sebagai pengingat, jangan lupa tetap perdagangan yang paling menguntungkan adalah ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu aja dari saya, terima kasih. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini acara saya agak handle karena Pak Imam sedang ke kamar mandi sepertinya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang ingin bertanya, langsung aja. Kebetulan ini materinya nanti bisa di-share ya, Mbak Cynthia ya? Boleh. Boleh. Saya lihat ini materinya bagus sekali karena bagus ya. Tadi saya melihat itu ada investasi jangka pendek, menengah, sama panjang. Nah, itu bagus sih. Jadi kita bisa membagi karena biasanya manusia itu hanya memikirkan kemauan sesaat ya. Nah, jadi bagus juga ini ada sesaat itu mungkin bisa investasi jangka pendek. Nah, jangka menengah, jangka panjang pun juga harus dipikirkan. Nah, kemudian tadi juga melihat bagus juga tadi karena apa ya? Karena dengan kemajuan zaman sehingga kita tadi bisa aman. Mungkin dulu banget belum ada itu namanya saham atau bursa saham atau bagaimana. Nah, sekarang udah ada yang namanya saham, reksadana dan sebagainya. Nah, mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo yang mau bertanya. Mas Kris tuh biasanya banyak pertanyaan, Mas Kris. Nanya, Mas Arief boleh nanya nggak? Monggo Mas sudah. Iya mau nanya Mas Mbak Cynthia, terima kasih paparannya yang menarik dan lengkap detail. Ingin nanya, tadi udah disampaikan beberapa macam model investasi untuk masa depan. Mungkin ini menarik pertanyaanku. Untuk kondisi pandemi seperti sekarang, kalau ingin memulai investasi, mana ya yang paling
baik secara jangka pendek menguntungkan maupun secara jangka panjang menguntungkan, itu mana yang pilihannya yang bagus ya menurut Mbak Cynthia? Terima kasih. Ya, langsung aja jawab. Terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau perlu ngingetin sama teman-teman ya, bahwa ketika kita bicara soal konsep investasi sendiri, investasi itu adalah suatu bentuk penyertaan kita kan. Ketika kita itu misalnya kita ingin membantu orang, gampangnya itu investasi itu adalah ketika kita ingin menyerahkan uang kita, lalu kemudian diserahkan kepada orang yang dia itu punya waktu buat ngelola uang kita, sehingga uang itu bisa menghasilkan ke kita. Cuma perlu diingat adalah bahwa orang yang kita titipin uang itu bisa kemungkinan dia keadaannya oke, dia memberikan keuntungan, dan juga ada kemungkinan dia ngasih rugi. Itu yang paling penting, dan itu konsep syariah loh ya. Konsep syariah bahwa konsep dari investasi adalah ada untung, ada rugi. Kalau misalnya kita cuma berharap untungnya aja, itu namanya kita zolim. Itu dia kenapa makanya ada konsep namanya riba. Ketika kita memberikan utang sama orang, lalu kemudian kita memaksa dia untuk membayar bunga berapa persen gitu untuk kita, itu makanya namanya riba. Gitu. Nah, suaraku kayaknya mantul ya? Enggak, Mbak, bagus kok. Enggak kok, bagus. Dia aku mantul ya? Enggak, bagus kok. Oh iya, oke. Di situ yang menurut aku perlu dipahamin. Disinilah yang menurut aku tuh perlu dipahamin bahwa ketika kita ingin memilih investasi, kita juga harus sadar bahwa memang ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi itu. Itu satu hal poin yang pengen banget aku sampaikan ke teman-teman di sini gitu. Karena itu konsep syariah banget, itu konsep syar'i bahwa investasi itu ada kemungkinan ada untung, ada rugi. Nah, disinilah kita tuh perlu berpikir kira-kira tapi tetap ya sebagai manusia siapa sih yang mau rugi kayak gitu, karena itu dia di sini kita harus berusaha untuk melakukan manajemen resiko namanya. Nah, kalau misalnya kita mau investasi yang untung, kita cuma pengen untuk investasi apa yang tepat, menurut aku investasi itu tergantung dari tujuan keuangannya. Nggak semua orang cocok di saham, nggak semua orang cocok di deposito. Kalau menurut aku tuh cocok tergantung dari jangka waktunya. Kalau misalnya dia itu memang niatnya buat jangka waktunya pendek, taruh di saham itu adalah kesalahan, karena jelas saham itu sangat volatil, bisa naik bisa turun kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal jangka panjang, barulah saham itu bisa dibilang tepat untuk kita kayak gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, mungkin untuk menjawab, kalau misalnya jangka pendek ya mungkin kita bisa taruh di investasi yang aman-aman, kayak misalnya taruh di deposito bank syariah misalnya ya, ditaruh di deposito itu lebih aman memang, karena memang di sana kan dia cuma ngasih imbal hasil yang dikit kayak gitu kan ya, dan ibaratnya ada bank yang ya memang relatively kalau memang deposito itu lebih walaupun deposito syariah itu kan sifatnya dana, mungkin hal itu terlalu panjang, deposito itu dana syariah temporer, jadi dia itu ada kemungkinan rugi juga, tapi kemungkinan ruginya itu sangat rendah kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku untuk menjawabnya, kalau jangka pendek mungkin cocok di deposito, kalau emang niatnya buat jangka panjang itu cocoknya di saham. Jadi jangan sampai kebalik, gitu aja sih. Ya, terima kasih kepada Mbak Cynthia dengan jawabannya ya. Jadi bagus juga tuh tadi yang jangka panjang itu saham Mbak ya. Kalau jangka pendek itu deposito berarti ya. Gampangannya gitu. Kalau jangka pendek itu lebih kepada instrumen utang yang di sebelah sini. Kalau misalnya jangka panjang itu instrumen ekuitas gitu. Biasanya, kalau pengen tahu lebih detail bisa tonton YouTube saya ya, promosi. Ini belum chat ada pertanyaan, Serah Rohmat izin tanya, kalau naik nih Bitcoin itu nilainya naik kan? Sekian, terima kasih. Monggo Mbak Cynthia. Mas putus-putus apa tadi Mas Gomen? Oke, aku tanya. Ini ada yang tanya dari Mas Rohman. Assalamualaikum Mbak Cynthia, izin tanya, kalau cryptocurrency atau Bitcoin
Nah, itu apakah investasi yang juga menjanjikan? Nah, karena saya lihat juga kemarin itu Bitcoin juga nilainya lagi naik. Makasih Mbak Cynthia. Oke, makasih. Mungkin kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, mungkin aku memang agak gimana gitu, dimana aku bilang kalau cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi Bitcoin itu salah satu bentuk cryptocurrency ya, nama Bitcoin kan namanya produk ya. Jadi itu bentuk cryptocurrency. Aku bilang itu adalah sebagai dia aset spekulatif. Kenapa kayak gitu? Karena Bitcoin itu adalah dia nggak punya underlying aset. Underlying asetnya dia itu berupa blockchain kayak gitu kan. Aku mohon maaf ya, aku bukan orang teknologi. Jadi blockchain adalah di mana kita harus mining, jadi untuk mendapatkan itu susah dan lain sebagainya. Aku nggak paham apa itu blockchain dan mekanismenya. Jadi cryptocurrency ini pada dasarnya dia nggak punya underlying aset. Naik turunnya Bitcoin itu tergantung dari persepsi orang. Jadi ketika kita itu beli Bitcoin, kalau menurut aku secara akad ya, itu sama aja kayak kita tuh beli kupon keberuntungan. Bisa untung, bisa untung dalam artian bisa ada orang yang mau bayar lebih mahal suatu saat nanti, tapi juga bisa rugi karena memang nggak tahu arahnya kemana kayak gitu. Itu tergantung dari gimana orang itu memberikan persepsi terhadap si cryptocurrency. Mungkin sekarang lagi naik kan, karena memang orang lagi merasa wah masa depan maka cryptocurrency akan bagus, makanya harganya naik. Tapi ingat tahun 2018 Bitcoin juga turun kayak gitu. Karena apa? Karena lagi nggak hype, lagi nggak ada orang yang mau beli. Jadi cryptocurrency itu benar-benar nilainya murni karena permintaan dan penawaran, nggak ada underlying asetnya. Kalau menurut aku pribadi sih, dan aku nggak tahu ya, kayaknya masih belum ada fatwanya. Tapi kalau menurut aku pribadi, karena itu sama aja kayak kita beli kupon keberuntungan, itu jatuhnya spekulasi dia sih. Dan kalau misalnya aku nggak salah, mungkin bisa tanya sama Pak Imam, spekulasi itu adalah bagian dari maisir. Maisir aku nggak boleh sih dalam Islam. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Sing atas jawabannya. Mungkin Mas Rohman sudah cukup atau ingin bertanya lebih, Mas Rohman? Oke, mungkin udah cukup. Lalu kemudian ini ada tamu spesial Mas Dedi. Jadi ini kebetulan kan ini yang ikut Zoom rata-rata mostly di Jepang ya. Ada 1, 2 mungkin beberapa yang dari Indonesia teman saya. Nah ini karena kita ini berada di Jepang, investasinya itu yang mana yang bagus gitu. Ini pertanyaan dari Mas Dedi ya. Yang mana yang bagus? Investasi di Jepang sangat rendah sekali. Malah pemerintahnya itu sengaja menginflasikan kan gitu. Kalau saya nggak salah ya. Jadi karena suku bunga sangat rendah sekali. Jadi malah pemerintah Jepang menginflasikan uangnya kan gitu. Nah, dan kita juga bisa lihat kalau yang bagi yang udah lama tinggal di Jepang tuh harga itu misalnya kayak itu baru naik ke 8%, ke 10% itu pun baru-baru aja gitu. Kalau di Indonesia kan udah naik dari lama. Nah, jadi kira Mas Dedi tanya investasi di Jepang atau di tanah air itu yang bagus yang mana? Saya Cynthia pertanyaannya, jawabannya. Oh, halo. Putus-putus gak sih? Cuma aku ya. aja ya? Enggak. Udah, Mbak. Oke, bentar. Oke. Oh my God, bentar. Ini kayak koneksiku nggak stabil nih. Oke. Mas Arief boleh minta tolong diulang nggak? Mohon maaf tadi pertanyaannya dong. Ini Mas Dedi
Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Dedi. Nah, ini Mas Dedi tanya, yang mana yang bagus? Investasi di Jepang atau di tanah air? Bagi kami yang akan mudik saat pensiunan. Bakal kembali ke Indonesia kan ya? Ya, oke. Untuk ini sih sebenarnya kalau menurut aku tergantung dari preferensi masing-masing ya. Kalau aku pribadi, menurut aku lebih baik di Indonesia. Karena apa? Karena aku pernah ada webinar juga tentang masalah ini gitu. Aku pernah ngitungin juga. Jadi salah satu yang berbeda adalah di Jepang itu tuh pajak dari kita penghasilan kan kita kalau misalnya lagi beli saham itu kan ada capital gain ya, keuntungan saham. Itu pajaknya itu sampai 20%. It means itu seperlima dari uang kita tuh untuk dibayar, seperlima keuntungan kita tuh untuk bayarin pajak. Padahal di Indonesia itu tuh cuma 0,1% dari transaksi saham. Jadi itu benar-benar beda banget secara jumlah pajak. Kalau dari sisi pajak ya jelas lebih banyak potongannya ketika kita investasi di Jepang. Iya kayak gitu. Nah cuma permasalahannya lagi memang mungkin di Indonesia perusahaan-perusahaannya ya pilihannya ya kayak gitu, beda sama perusahaan Jepang kan, di mana dia itu lebih, ya kita bisa investasi di Toyota, kita bisa investasi di perusahaan-perusahaan yang udah kelasnya internasional. Nah itu tergantung, menurut aku tuh tergantung dari preferensi masing-masing. Kalau aku pribadi sih aku prefer di Indonesia karena ya Indonesia memang sekarang lagi growing, economic growth-nya lagi tinggi banget, kita ada 5% setiap tahunnya. Benar-benar Indonesia itu benar-benar ingin menuju Indonesia emas suatu saat nanti, sedangkan Jepang emang udah ada di puncaknya kayak gitu. Jadi kayak naiknya mungkin nggak akan secepat di Jepang. Itu mungkin sih ya, tapi itu tergantung dari preferensi masing-masing. Aku juga nggak bisa masuk ke ranah sedetail itu. Cuma kalau dari aku pribadi sih, kalau misalnya memang niatnya mau pulang ke Indonesia, ya mungkin kita juga bisa lah gabung juga untuk memperbesar pasar modal Indonesia juga. Jadi ya kalau saran aku kalau niatnya mau pulang ke Indonesia, di Indonesia nggak jelek kok kayak gitu, dan juga bahkan potongan pajaknya juga nggak sebesar di Jepang. Gitu aja sih mungkin dari aku. Terima kasih kepada Mbak Cynthia. Mungkin ini kan kalau mungkin Mbak ada pandangan juga nggak tentang obligasi pemerintah? Kan itu kan slogannya itu kayak bela negara, itu kan macam-macam untuk bela negara. Nah sekarang katanya bela negara bisa pakai obligasi pemerintah. Mungkin ada sedikit opini atau pandangan, Pak? Oke, tentang obligasi pemerintah ya. Jadi obligasi pemerintah itu kan ibaratnya ketika pemerintah tuh lagi butuh uang, daripada pemerintah itu minjem uang. Kan kita suka marah kan, wah Indonesia pinjem uang ke asing, antek-antek asing dan lain sebagainya. Kita sering banget marah kayak gitu. Nah, disinilah kalau misalnya kita yang suka marah, kalau Indonesia jangan sampai pinjem uang ke luar negeri, ya kita sebagai masyarakatnya harus pinjemin uang ke negara kita kayak gitu. Jadi memang mungkin itu kali yang Mas Arief sebut, itu adalah salah satu bentuk bela negara kita untuk negara Indonesia ya, biar kita ngebantu Indonesia jangan pinjem ke asing, Indonesia pinjem aja ke warganya. Itu sama terjadi di Jepang. Di Jepang ya kayaknya hampir semua orang Jepang kayaknya dia investasi di obligasi pemerintah Jepang sendiri. Padahal obligasi pemerintah Jepang tuh cuma ngasih bunga 0,001%, tuh kayak hampir nothing, nggak ada keuntungan. Tapi itu adalah bentuk rasa cinta orang Jepang kepada negaranya kayak gitu. Bahkan sensei finance aku, beliau orang finance, dan beliau ngakuin kalau aku juga nggak tahu kenapa aku investasi di obligasi pemerintah Jepang, ya nggak tahu, mungkin karena aku terlalu cinta sama negaraku, dia bilang kayak gitu. Padahal orang sekelas senseiku, dia ngerti banget tentang saham dan lain-lain, tapi dia tetap nggak lupa untuk investasi juga di obligasi negara. Mungkin makasih Mas Arief udah bawa topik tentang obligasi negara juga, karena sekarang Indonesia lagi jualan obligasi negara. Mungkin kalau nggak salah Pak Imam katanya mau beli obligasi negara, lagi dibuka Pak Imam. Tapi itu yang konvensional ya, yang sukuk masih baru bulan depan. Lagi diskon dah atau? Enggak lah, nggak diskon. Apa sih diskon mulu otaknya? Aelah, kesel gue. Enggak Mas, jadi tapi itu obligasi konven. Kalau untuk sukuk, yang obligasi syariahnya baru bulan depan insya Allah kalau nggak salah. Insya Allah, iya. Itu sedikit namain, itu returnnya berapa lama Mbak? Maksudnya kita kasih obligasi, itu uang kita balik itu berapa lama? Jangka waktunya 3 tahun.
Setahu nggak tahu sih, aku kemarin beli yang terakhir sukuk itu 3 tahun sih. Oh iya, makasih Mbak Cynthia atas pertanyaannya. Oh mungkin juga sedikit promosi juga, kalau ini bukan investasi ya, tapi juga ada nama Indonesia juga kemarin baru meluncurkan namanya uang wakaf. Nah, itu mungkin jadi menarik juga, yaitu uang wakaf. Kalau biasanya wakaf itu kan fixed asset, ini juga baru ada nih Indonesia namanya mengeluarkan namanya wakaf uang. Kemudian ini ada pertanyaan dari Agnesa. Assalamualaikum Mas Cynthia, mau bertanya investasi untuk jangka panjang, kira-kira di Indo lebih baik kos-kosan atau apartemen ya Mbak? I see. Gimana? Oke, terima kasih Mbak Agnesa ya, nanya soal masalah apartemen atau kos-kosan. Jujur aku pribadi kurang terlalu pinter ya di investasi properti. Jadi apa namanya, kalau aku pribadi sih, aku emang udah ada aku ada emang beli rumah, tapi rencananya emang tuh buat ketika nanti aku balik ke Jepang, tapi bukan buat investasi. Karena jujur aku pernah ngitungin soal investasi kos-kosan di Malang, itu tuh untungnya cuma sekitar 1% aja per tahun. Itu jelas kecil banget dibandingin kita bahkan cuma naruh di deposito aja. Cuma itu bukan berarti hal yang buruk. Karena apa? Karena memang kan properti harganya naik terus ya. Mungkin untungnya cuma 1% per tahun, tapi harganya bakal naik kayak gitu. Ya itu tergantung dari menurut aku tergantung dari persepsi masing-masing lebih suka apa gitu. Mungkin kalau mereka yang nggak suka kalau saham kan nggak bisa dilihat ya, kayak saham tuh apa sih, kayak nggak kelihatan kalau kita punya uang kayak gitu. Mungkin properti juga bagus. Jadi menurut aku tuh tergantung dari pilihan masing-masing mau apa gitu. Kalau misalnya kos-kosan atau apartemen, mohon maaf aku nggak pernah riset itu yang mana yang lebih menguntungkan. Tapi kalau setahu kalau emang niatnya mau di properti beneran, aku ingat. Jadi kan aku ngajar bahasa Indonesia ya ke murid aku. Jadi beliau kasih di salah satu villa di Bali. Bahkan dia punya beberapa villa di Bali. Dan itu untungnya besar banget, kayak belasan persen kayak gitu. Kalau misalnya emang niat mau investasi properti, mungkin kayak di Bali kayak gitu tuh, itu mungkin memang masih sangat-sangat menguntungkan sih. Mungkin Mbak Anessa mau ada yang kurang atau ingin menambahkan? Udah, terima kasih. Oke, makasih Mbak Nessa. Oke. Tadi juga ditanyakan juga ya investasi itu kayak dari Bitcoin itu kan dia tanpa underlying aset. Nah, mungkin kalau kalau saham itu kan mungkin lebih abstrak ya. Itu orang yang investasi di mana? Investasi di properti itu kan kelihatan gitu. Mungkin juga dulu ada joke juga, sebenarnya orang terkaya di dunia masih Sultan Bulkiah daripada Bill Gates. Kenapa? Karena Sultan Bulkiah itu asetnya fix, nyata gitu. Dia punya negara, dia punya semuanya. Nah, kalau suara saya, soalnya ada yang ngomong putus-putus nih. Halo? Enggak, oke Mas, lanjut. Putus-putus. Nah, jadi ada yang ngomong Sultan Bulkiah itu sebenarnya orang paling kaya karena asetnya dia jelas. Kalau Bill Gates itu mungkin masuk saham atau kekayaannya katanya tidak nyata gitu. Ya, ini sedikit jokes aja. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga nih dari Irfan. Assalamualaikum Kak, adakah rumus untuk menempuh dana darurat? Ada pertanyaan. Adakah rumus untuk aku nggak tahu kenapa si Kak Irfan ini menanyakan rumus kayak gitu ya. Karena kalau menurut aku sih itu teoritis banget sebenarnya. Kalau ya ada teorinya. Jadi ada teorinya kalau misalnya masih single itu tuh sebaiknya kita punya uang jaga-jaga 3 kali dari pengeluaran bulanan kita. Lalu kalau misalnya ketika udah
nikah itu jadi 6 kali pengeluaran bulanan kita. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya naudzubillah nih, misalnya kita dipecat misalnya bulan ini, kita habis minimal buat makan sama rumah habis 1 mang aja. Berarti kesimpulannya kita harus punya uang 6 mang biar kita tetap bertahan hidup kayak gitu. Itu yang disebut dana darurat. Itu penting banget sih, terutama mungkin kerasa banget bagi teman-teman sekarang yang ada di sektor wisata yang benar-benar terdampak banget sama COVID, masih belum bisa mulai bekerja. Itu dia kenapa penting banget yang namanya dana darurat. Dan kalau sangat 6 kali, kalau misalnya udah punya anak sampai 12 kali, sampai 1 tahun kayak gitu. Ya, itu sih secara teori ya. Kalau jujur aku pribadi juga masih dalam tahap pembelajaran. Aku pribadi ya kan harusnya nih kalau secara teori aku sama suamiku harusnya udah punya 6 kali gitu. Bahkan kadang aku juga mungkin sekarang ada 3 kali dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi ya dikembalikan ke masing-masing aja sih. Kalau rumusnya ada kayak gitu, tapi lebih kepada lebih nyamannya teman-teman aja kayak gimana gitu. Bukan berarti kalau misalnya dengan kita fokus untuk dana darurat sampai akhirnya kita lupa infak dan lain sebagainya, itu juga nggak baik. Jadi menurut aku tuh dikembalikan juga sih ke masing-masing. Itu aja sih mungkin, Mas. Oke, terima kasih Mbak Sinta atas jawabannya. Ini juga ada Mas, menurut pengalaman Mbak Cynthia, persentase yang disarankan antara living saving dan lain-lain itu bagaimana? Oke, makasih Mas Nur Hakim untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi kan aku sebutin itu 50% untuk living, 20% untuk playing, main-main, terus kemudian 30% buat saving. Itu tuh secara teoritis di buku-buku tuh kayak gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin yang paling bagus itu ya seenggaknya kayak gitu. Jadi setengahnya adalah untuk nabung, untuk hidup, lalu kemudian 30%-nya itu untuk nabung dan sisanya kita boleh pakai buat main-main kayak gitu. Ya itu sih mungkin secara teoritis yang paling tepat itu kayak gitu. Tapi ya kalau bisa nabung sampai 50% kenapa enggak gitu. Tapi ya cuma menurut aku juga satu sih yang penting, jangan lupa playing gitu, jangan lupa main. Karena kadang orang yang lupa main itu kadang dia malah stres, terus kemudian sekalinya mungkin ngeluarin uang sampai tidak tidak terkontrol gitu, karena mungkin udah terlalu banyak ngekep uang, lalu kemudian sekalinya pengen main malah habis-habisan, itu juga nggak baik juga. Jadi seperti yang aku bilang, anggaran itu penting banget, jangan lupa main juga, itu bener-bener itu penting sih, karena playing itu memang secara teori itu memang ada gitu, bahwa kita harus nyisihin uang juga untuk diri kita gitu, kita harus juga menyayangi diri kita sendiri sih kayak gitu. Jadi 50% saving, 20% playing, 50% living, 20% playing, 30%-nya saving gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih kepada Mbak Cynthia. Menurut pengalaman itu 50%, 50% saving itu possible ya? Possible kan tergantung dari nominal gaji juga ya. Misalnya gini, ketika ini kadang juga ada masalah juga. Ketika orang itu naik gaji, kadang kan dia juga meningkatkan lifestyle dia gitu. Yang sebelumnya mungkin makan di Saizeriya aja udah bahagia ketika weekend, kita bentuk kenaikan lifestyle ketika gaji kita naik. Nah, mungkin possible aja gitu ketika misalnya kita udah terbiasa setiap minggu ke Saizeriya gitu. Jadi walaupun gajinya naik, ya kita tetap makan di Saizeriya gitu. Mungkin itu yang bisa bikin uang saving kita lebih banyak sih kayak gitu. Dan itu possible banget kok. Dan aku ngerasa dulu ketika aku masih belum ikut ke Jepang, karena memang ya mungkin suami aku jarang main karena dia nggak punya istri gitu, jadi mungkin itu possible aja sih kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas masukannya, karena ya benar ya, mungkin termasuk tergantung gaji juga ya, tapi tadi benar juga tuh masukannya.
ya mungkin minimal 50% lah kan gitu. Jadi jangan sampai nanti istilah Mbak Cynthia tadi Jamila, jangan miskin lagi kan gitu. Jatuh miskin lagi, Mas. Jatuh miskin. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Herman. Hermawan, sorry. Mohon izin tanya Kak, bagaimana cara menyimpan dana pendidikan yang tepat? Nah ini butuh juga nih karena dana pendidikan ini kan salah satu hal yang sangat penting juga ya, karena mungkin kalau kita di Jepang, mungkin ini share pengalaman, kalau pendidikan di Jepang itu mungkin SD, SMP, TK, SD, SMP mungkin gratis. Suara saya masuk ini ya? Kalau di Jepang itu mungkin TK, SD, SMP mungkin kalau yang negeri bisa ke cover ya, bisa gratis. SMA seingat saya nggak tahu, mungkin udah atau belum. Nah mungkin di Indonesia ini bagaimana kan gitu. Nah jadi mungkin Mas Hermawan ini juga pengen tanya, mohon izin tanya Kak, bagaimana cara menyimpan dana pendidikan yang tepat? Ini dana pendidikannya anak berarti? Apa dana pendidikan diri sendiri buat S2, S3? Mas Hermawan mungkin bisa langsung ngomong atau bisa di chat, dana pendidikannya gimana Mas maksudnya? Untuk anak kah atau untuk diri sendiri? Dua-duanya Kak. Terima kasih. Untuk anak juga berarti? Buat sendiri, buat S2 sama untuk anak. Oke, jadi kalau untuk dana pendidikan ini sendiri, anaknya umur berapa Mas by the way? Aku kepo banget ya. Belum Kak, baru direncanakan, mau direncanakan. Baru direncanakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk dana pendidikan itu gimana ya? Seperti yang aku bilang tadi, fokusnya itu adalah di tahun. Jadi misalnya kita mau investasi lebih dari 5 tahun, dalam artian mungkin anak kita baru lahir, berarti kan masuk TK misalnya. Misalnya kita pengen nyekolahin anak kita di Jakarta International School, itu mahal banget kan. Itu, dan kita misalnya anak kita bakal masuk sekolah itu di umur 7 tahun misalnya. Berarti kan kalau sekarang anaknya baru lahir kan butuh waktu 7 tahun nih. Sehingga mungkin buat menyiapkan itu, ya taruh di saham nggak masalah, karena memang lebih dari 5 tahun kayak gitu kan. Ya itu sih makanya lebih yang paling penting itu adalah menentukan itu kira-kira mau dicapai tahun keberapa kayak gitu. Itu penting banget karena time frame itu sangat menentukan kira-kira investasi yang tepat buat kita tuh di mana gitu. Kalau misalnya nih Mas Hermawan niat mau S2, S2-nya 2 tahun lagi misalnya. Bener-bener pesan pertama dari aku jangan taruh saham gitu. Kalau misalnya sahamnya tiba-tiba crash, nggak jadi kuliah dong, itu kasihan banget. Karena aku kemarin sempat lihat meme gitu heboh kan gara-gara ada saham yang terbang kan, kayak saham Antam heboh gara-gara Tesla mau masuk Indonesia misalnya. Dia niat mau S2, bahkan nggak S2, kayak dikasih orang tuanya buat S1 tahun depan gitu, dikasih 25 juta sama orang tuanya, lalu kemudian uangnya ditaruh di saham Antam itu, berharap wah aku bakal kaya mendadak nih naruh di Antam. Ternyata dia naruh ketika sahamnya dipucuk, akhirnya sahamnya sekarang bener-bener terbang jatuh melayang bebas lah pokoknya intinya. Dan kalau kayak gitu nggak jadi sekolah dong kayak gitu. Itu penting banget bahwa satu yang karena sekarang lagi heboh saham, jadi benar-benar aku ingetin saham itu nggak untuk semua uang, dan berarti nggak, itu tetap tergantung dari tujuan keuangan kita, itu sih yang penting. Makasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Cynthia atas jawabannya. Oh iya juga ya, mungkin intinya diversifikasi saham itu penting juga ya. Kalau nggak salah dalam webinarnya Mbak Cynthia tahun yang lalu saya pernah lihat itu, jadi melihat portofolio perusahaan untuk diinvestasikan itu juga penting kan gitu. Walaupun kita tahu PT Antam itu perusahaan negara, tapi ternyata bisa hancur juga gara-gara spekulasi tadi, misalnya Tesla mau masuk. Jadi saya dengar juga Tesla dan ada pabrik dari Jerman mau masuk membuat pabrik baterai gitu. Nah, jadi walaupun Antam yang disokong pemerintah pun bisa anjlok gitu. Jadi mungkin Mbak Cynthia bisa cerita nggak sih, gimana opini nggak sih, mungkin ada opini atau insight, tips and tricks gimana cara memilih perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan saham.
I see. Oke, jadi mungkin satu hal yang mau aku sampaikan juga ke teman-teman, karena memang di sini basicnya adalah kita bicara soal perencanaan keuangan. Kalau misalnya memang teman-teman ngerasa masih bingung pilih saham apa, bahkan kadang bingung ngelihat laporan keuangan perusahaan itu di mana, berarti teman-teman tuh butuh belajar. Karena saham itu bukan hal yang, menurut aku bukan hal mudah. Saham itu ibaratnya kita mau beli perusahaan. Bayangin seorang Cynthia investasi di saham, itu berarti sama dengan mau beli perusahaan. Masa iya kalau misalnya kita mau beli perusahaan kita ngasal sih? Kita bangun tidur, nggak tiba-tiba kayak, aku pengen beli perusahaan apa misalnya. Kan nggak bisa kayak gitu. Kita butuh analisis. Dan butuh analisis itu tentu butuh ilmu. Nah, menurut aku pribadi, kalau misalnya memang ngerasa saham itu belum sama sekali tahu, janganlah langsung taruh di saham gitu, taruh di reksadana dulu lah gitu. Nah, reksadana itu apa? Jadi kalau misalnya saham itu kita pilih langsung perusahaannya, kalau reksadana itu kita minta orang yang pintar, yaitu manajer investasi, untuk ngelola uang kita. Nah, tapi kan kalau manajer investasi kan kita harus bayar sama manajer investasinya, ya itu nggak masalah gitu. Lebih baik kita bayar manajer investasinya cuma 2% atau 1% daripada kita harus kehilangan uang kita sampai 50%. Nah, itu juga penting banget buat teman-teman pahamin kalau misalnya memang rasa masih belum bisa buat investasi di saham sendiri kayak gitu, yaitu bisa pakai reksadana dulu kayak gitu. Karena sebenarnya yang paling penting tuh adalah kita membangun kebiasaan untuk berinvestasi gitu. Dan berinvestasi itu nggak mesti harus di saham langsung kita terjun, tapi kita juga bisa lewat reksadana. Jadi kita taruh uangnya biar nanti manajer investasi yang mengelola untuk kita kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya setelah naruh, wih iya ya ternyata untungnya enak, aku jadi pengen belajar. Ya udah di situ barulah kita belajar lebih lanjut kayak gitu. Dan untuk belajar itu ya namanya beli perusahaan ya nggak ngasal, kita harus ngelihat laporan keuangan. Ya sebenarnya nggak susah, itu bisa dipelajarin. Cuma kalian harus ngeluangin waktu untuk belajar. Jangan cuma yang dengar-dengar kata orang, wah sekarang lagi rame ini Antam, Tesla masuk Indonesia, terus Antam bakal kecipratan untung, akhirnya beli Antam. Padahal nggak tahu, ya Antam memang mungkin bagus, tapi harganya lagi nggak pas kita beli. Nah itu dia yang penting kayak gitu sih. Ya, terima kasih Mbak Cynthia atas jawabannya. Kemarin nyambungin komen opini dari Mbak Cynthia, kan sempat rame kan kemarin itu ada influencer artis Indonesia, sebut saja inisial RA kan gitu. Ya, Raf Ahmad lah gitu namanya. Nah, itu dia. Irfandi Ahmad? Apa? Ya, Ahmad. Nah, sudahlah langsung aja. Nah, itu kan sempat kasus juga itu. Jadi tentang dia promosi tentang saham gitu. Nah, jadi tetap kata Mbak Cynthia intinya itu tentang kita membangun bagaimana kebiasaan berinvestasi dahulu kan gitu. Jadi kayak amal lah kan istilahnya, kalau ya amal pun mohon menukil ayatnya sedikit Pak Imam. Itu kan ada amal jariah kan gitu. Amal jariah itu kan gitu. Jadi invest saja amal, nanti berbunganya nanti kan gitu. Siapa tahu menjadi saksi di akhirat. Mungkin juga sedikit Mas Ghazali, mohon maaf ayatnya kalau salah. Nah itu juga mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Monggo ini Mbak Cynthia, kira-kira ada pertanyaan lain dari para hadirin? Assalamualaikum. Mbak Cynthia. Oh iya. Oh ada yang bertanya, silakan. Monggo, izin bertanya. Nah, ketika kita berinvestasi dalam sektor pasar modal itu lebih efisien saham apa obligasi sih untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang? Terima kasih. Menurut Mbak Cynthia bagaimana? Oke. Jadi tadi pertanyaannya soal tentang saham kah atau obligasi gitu. Karena memang saham sama obligasi itu memang dua produk keuangan yang berbeda ya. Kalau misalnya obligasi dia itu memberikan keuntungan yang sifatnya tetap. Kalau misalnya saham itu tergantung dari kualitas dari si perusahaan itu kayak gitu. Jadi itu bisa naik, bisa turun, belum lagi juga ada sektor pasar dan lain sebagainya. Kalau menurut aku, kalau misalnya aku nggak paham ya disebut kelangsungan hidup ini seperti apa. Tapi kalau misalnya memang ngerasa pengen tenang, bener-bener nggak mau
ambil resiko, misalnya emang pribadinya kurang suka sama hal-hal yang berbau resiko, nggak kuat kalau lihat portofolionya warnanya merah, ya kalau menurut aku sih saham kayak nggak bagus sih buat orang yang seperti itu gitu. Tapi kita nggak boleh juga lupa sama saham, bahwa saham itu memberikan secara historis ya, dia memberikan keuntungan yang terbesar, yang paling aman di antara produk-produk keuangan yang lainnya. Cuma selama kita bisa milih sahamnya, kayak gitu. Sayang banget kalau misalnya kita niat buat investasi jangka panjang tapi kita nggak taruh di saham. Karena memang saham itu jangka pendek memang dia volatil. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, saham itu menjanjikan kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya bisa mengatur diri pribadi, bisa ngatur psikologisnya, ya saham itu bagus. Tapi kalau nggak bisa ngatur psikologisnya, ya jangan maksain diri. Investasi di produk lainnya juga ada kok. Saham itu bukan kewajiban, kayak gitu aja sih. Terima kasih Mbak Cynthia atas jawabannya. Mungkin Mbak Naila dirasa udah cukup jelas atau ingin menambahkan atau ada pertanyaan lagi? Gini ya Mbak, semisal ada kebijakan dividen. Nah, perusahaan itu kan membagikan laba ke pemegang saham. Nah, itu ada dalam bentuk saham atau bentuk tunai. Menurut Mbak lebih efisien mana sih dalam hal saham atau bentuk tunai? Dividen? Ya. Oke. Setauku sih jarang ya ada dividen saham untuk di Indonesia ini sih terutama. Kayaknya kebanyakan dividen itu bentuknya tunai. Jadi ya kita langsung dikasih uang gitu aja sih daripada dividen saham. Aku masih belum pernah kalau secara teori memang ada dividen saham, tapi kalau di Indonesia kayaknya hampir nggak pernah kita menemukan dividen saham sih. Jadi kita nggak bisa milih karena itu kan keputusan perusahaan, dia mau ngasih dividen saham atau dividen tunai. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia namanya dividen itu pasti dikasih berupa tunai, langsung masuk ke rekening kita kayak gitu. Monggo Mbak Naila. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Naila pertanyaannya. Kemudian Mas Kris. Pertanyaan Mas Kris, mungkin dari Mas Kris ada pertanyaan, monggo silakan Mas Kris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Cynthia. Ini kan kajiannya di masjid. Jadi perencanaannya keuangan itu kalau kita tarik hubungan dengan dunia keagamaan, dunia Islam seperti yang Arif tadi bilang, investasinya untuk akhirat begitu ya. Nah, kadang ada ustadz juga yang bilang bahwa kita kalau nyumbang itu harus berani buat gitu. Nanti akan dikasih Allah kembali lagi seperti itu. Itu satu hal. Ada juga kadang-kadang kita ini uangnya pas-pasan. Kalau 50% diambil ini terus untuk saving, terus ada darurat, ada ini dan sodakoh misalnya gitu. Nah, yang merencanakan yang rumit-rumit gini saya nggak percaya tentang teori sih. Teori kan susah ya, tapi merencana yang bisa dikaitkan dengan aspek spiritual itu seperti apa? Mungkin di sini juga banyak kiai-kiai yang bisa membantu nanti untuk menghubungkan ke sana. Thank you, terima kasih. I see. Terima kasih Mas Kris atas pertanyaannya. Cuma satu hal mungkin, makasih untuk ngingetin hal ini. Kadang juga ketika aku belajar perencanaan keuangan, kadang ada satu hal yang kadang suka mengganjal dari dalam diriku gitu. Kadang kayak kita ngerasa kayaknya kita seperti meniadakan Tuhan, bahwa Tuhan tuh akan membantu kita gitu ketika kita sedang kesulitan. Ketika mungkin kita lihat, waduh secara perencanaan keuangan aku bakalan minus nih, ini gimana kayak gitu. Nah inilah dia kadang juga itu dia kenapa tadi setelah aku bahas macam-macam soal perencanaan keuangan, di akhir aku kasih suatu ayat gitu, di mana bahwa Allah itu mencoba bertransaksional loh sama kita gitu, bahwa memang bagaimanapun perdagangan yang paling menguntungkan, yang paling aman itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah kayak gitu. Allah nulis kayak gitu. Cuma permasalahannya adalah ketika kita zaman sekarang orang berusaha untuk mengkuantifikasi segala sesuatu. Kadang orang nggak ngerasa enak, nggak ngerasa bahwa COVID itu berbahaya ketika kita nggak lihat angkanya naik gitu. Walaupun sebenarnya COVID itu selalu ada misalnya. Kita kadang terlalu kuantifikasi, kita terlalu ingin semuanya itu berupa angka, number ketika kita percaya bahwa ini bagus atau ini enggak gitu. Sayangnya ketika misalnya nih
aku di perencanaan keuanganku aku nulis kalau misalnya aku infak sebesar 5.000 yen misalnya. Kita nggak bakal walaupun di ayat bilang kalau itu akan bertumbuh sebanyak 7 kali lipat, kita nggak bisa bilang kalau 5.000 ini akan dikalikan 7 di masa depan misalnya. Itu sesuatu yang kadang kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya menurut pesan aku, dan bahkan kenapa sih aku soal masalah dana darurat itu tidak, tadi mungkin karena ada yang bertanya aja ya masalah dana darurat itu gimana. Sebenarnya aku kurang terlalu fokus sama dana darurat, karena menurut aku apa ya, nggak boleh lah kita terlalu mikir banget sampai dana darurat sampai segininya banget, karena memang kadang kita perlu percaya gitu bahwa Allah juga ada di belakang kita gitu. Allah akan selalu ada di samping kita gitu, ada di nadi kita gitu kan. Dan itu dia kenapa aku tadi nggak terlalu banyak soal bahas tentang konsep dana darurat, karena menurut aku terlalu kita bahas soal dana darurat, kita seperti meniadakan Tuhan sih menurut aku. Kayak seakan-akan Allah tuh nggak akan membantu kita gitu. Itu sih mungkin bisa ditambahin juga sama Pak Imam, Pak Ghazali, dan juga sama ustadz-ustadz lainnya di sini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Setia atas jawabannya. Mungkin Mas Ghazali atau Mas Salahuddin, Pak Imam Besar Kabudito bisa menambahkan tentang perencanaan atau amal, hitung-hitungan amal lah. Nah, itu. Monggo. Ya, mungkin saya dulu, nanti yang terakhir Kiai Ghazali biar melengkapi. Kalau menurut saya Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa disuruh untuk jadi orang kaya, disuruh untuk jadi orang sukses. Yang nggak dibolehin dalam Islam itu hidup berlebihan. Jadi sangat membanggakan ketika umat Islam itu banyak yang kaya raya. Jadi ketika bikin pengajian nggak ribet, bikin masjid nggak ribet, gitu misalkan, seperti itu. Dan perencanaan keuangan itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk merencanakan kehidupan kita juga, sehingga kita nggak menjadi golongan orang yang jamilah, nyusahin orang, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang terpenting dalam diri kita adalah bagaimana ikhtiar tetap jalan, tawakal tetap jalan, dan kedua-duanya harus beriringan, simultaneously, jalan beriringan. Jadi ketika orang hanya berdoa saja nggak pernah ikhtiar, berarti ya kosong gitu. Orang yang berikhtiar saja tanpa doa ya sombong juga gitu. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita dalam merencanakan hidup kita dan itu diajarkan juga dalam Islam. Hanya saja ya tetap harus ditanamkan rasa tawakal bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Kita hanya berusaha seperti itu. Monggo Kiai Ghazali untuk ditambahkan, dilengkapi. Oke, matur nuwun. Mohon izin para sesepuh semua. Mohon izin sharing ya. Jadi saya teringat firman Allah itu, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi pertama kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam hal akhirat, tapi juga kita diperintahkan untuk tidak melupakan nasib kita di dunia. Nah, seperti hal yang disampaikan Mbak Cynthia ini adalah suatu bentuk ikhtiar. Tapi kalau kita kaitkan dengan akhirat, itu adalah faktor keyakinan atau suatu keyakinan yang mana itu tidak bisa dikalahkan dengan faktor-faktor yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sedekah penting, tetapi harus disertai dengan keyakinan kita bahwasanya sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Jadi ada hadis yang berbunyi, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta kita
disebabkan oleh bersedekah, bal yasdad, akan tetapi bertambah. Nah, hal semacam ini kan perlu keyakinan. Gitu kan? Kalau misalnya orang, wah nanti harta kita habis. Gitu. Nah, jadi kalau urusan keyakinan, kita tidak bisa menggunakan matematika dunia. Makanya mungkin yang disarankan Mbak Cynthia tadi, bagaimana kita biar tidak boros. Nah, itu arahnya bukan ke hal-hal yang bersifat sedekah, hal-hal yang bersifat menuju ke keyakinan. Gitu. Karena kalau kita bersedekah itu bukan boros. Gitu. Tapi kalau kita mungkin jalan, shopping-shopping, belanja yang tidak perlu, nah itu boros. Nah, bagaimana cara kita? Saya punya, ini sebenarnya sangat menarik karena saya dari kecil selama berpendidikan di pesantren belum pernah mendapatkan materi seperti ini. Gitu. Nah, untuk menjembatani keduanya, gitu kan, agar faktor keyakinan kita kepada Allah tetap, tetapi urusan dunia kita juga tetap dapat, maka harus ada jalan tengahnya. Nah, kita juga, saya pernah diwanti-wanti sama Kiai, jangan takut kamu besok tidak makan apa. Kan? Tetapi itu juga harus perlu ikhtiar gitu kan. Karena kita manusia diperintahkan untuk ikhtiar. Nah, penting bagi kita sebenarnya untuk punya cadangan untuk jaga-jaga itu. Harta yang untuk jaga-jaga, misalnya ada kejadian apa, itu penting. Tetapi juga kita, artinya ya sebatas harta yang bisa menjaga kita kalau ada apa-apa dengan kita. Selebihnya ya saya rasa tidak begitu penting gitu kan. Artinya kan kalau kita mau, sebenarnya kan investasi yang utama itu adalah investasi akhirat kan, seperti itu. Gitu kan? Karena kan saya juga ini teringat hadis Nabi itu di kitabnya Imam Nawawi, saya sampai lupa namanya itu. Jadi Nabi itu pernah memberikan hadis berupa gambar gitu, garis ya, kotak gitu. Mungkin saya pernah sampaikan juga ke beberapa jamaah. Kotak itu diibaratkan umur kita, usia kita. Itu satu kotak gini. Kemudian di tengah kotak itu ada garis berjalan sampai melewati kotak itu. Nah, garis itu diibaratkan angan-angan kita. Nah, angan-angan kita berjalan melewati kotak itu, padahal kotaknya sudah habis gitu. Artinya angan-angan kita lebih panjang dari umur kita. Nah, ini yang kita juga harus wanti-wanti agar seimbang gitu kan. Artinya harta yang kita tinggalkan cukup untuk jaga-jaga, tetapi amal kita untuk akhirat, investasi akhirat juga berbobot. Ya, artinya tidak terlalu gila harta lah, tetapi cadangan itu sebagai bentuk ikhtiar ada. Ya mungkin gitu. Apunten agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ghazali udah mengingatkan. Itu Mbak Kiai Solahuddin dan Kiai Ghazali. Nah, jadi kalau yang saya rangkum itu mungkin intinya dari dari Pak Imam Besar itu intinya jangan lupa berusaha gitu. Jadi saya juga saya juga, dan intinya dari Pak Imam Besar itu jangan lupa berusaha gitu. Kalau dari Kiai Ghazali itu tetaplah yakin kepada Allah gitu. Intinya tadi Pak Ghazali juga bilang kan kalau yang Mbak Cynthia omongkan ini tuh bagian dari usaha kan, tapi tidak berubah keyakinan. Jadi intinya kalau masalah yakin itu udah fix, nggak usah diganggu gugat. Nah mungkin itu mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi terakhir,
udah jam 10, mungkin ada satu pertanyaan terakhir aja. Udah kali Mas, udah ngantuk. Kayaknya cukup deh. Cukup. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada para hadirin atas perhatiannya udah mengikuti acara webinar ini. Semoga apa yang Mbak Cynthia terangkan tadi bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara, rekan-rekan jamaah sekalian, bahwa hidup itu juga perlu diatur gitu. Memang hidup itu diatur Tuhan, tapi kita pun juga harus mengatur diri kita sendiri. Salah satunya dengan perencanaan keuangan seperti itu. Ya mungkin sedikit, terima kasih juga kepada untuk narasumber dari Mbak Cynthia. Jangan bosan-bosan Mbak Cynthia. Mungkin kedepannya akan sering. Ini tadi juga ada request dari salah satu dari suatu netizen tuh, mungkin membahas saham lebih detail gitu. Nah, mungkin itu, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, acara kami tutup. Oke, acara kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yasin. Matur nuwun Mbak Cynthia, Mas Arif, semuanya. Terima kasih Mbak Cynthia. Thank you, Sin. Jangan lupa sedekahnya dimasukkan dalam perencanaan keuangan saudara-saudara semua. Betul, perlu itu, penting itu, tujuan keuangan. Hubungi Menteri Keuangan dan Ketua DKM. Harusnya kita taruh foto Mas, fotonya rekening masjid sama rekening Lazisnu. Gimana sih Arif? Taruh ya, dong, Rip. Ya, saya yakin Mas, itu akan ada yang ngatur. Gitu. Rezeki nggak Kiai Ghazali. Dan mungkin ini kita bebas. Ya monggo kalau sudah ada yang mau. Ya udah, saya pamit dulu ya. Thank you semua.